Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ikhwah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di jilid 1, sudah masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini lebih melihat fawaid dari sirah, belajar sirah, yaitu meraih kejayaan Islam dengan sirah Nabi. Artinya setiap pelajaran kita ambil manfaat atau fawaid atau faidah. Ya, fawaid, faidah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Dan kita sudah sampai ke halaman 121 yang di video ke-40, ya kita sudah sampai video ke-40 bab 2. Kalau di channel saya pisahkan bab 1 sendiri sampai 39 video, 38 di bab 2 sendiri playlistnya sekarang di video 41. Dan ini adalah merupakan karya yang kita harus bersyukur, ya, di zaman yang penuh cobaan ini, penuh fitnah, masih ada anak muda yang berdiri tegak memegang Quran dan Sunnah dan menyebarkannya dengan keilmu, ya, bukan dengan himmah. Himmah itu semangat, tapi dengan ilmu ini susah. Dan seorang pemuda itu dari Papua, Sorong, ya, begitu. Beliau, alhamdulillah, Allah beri kecerdasan, dan kecerdasannya, ya, dimanfaatkan untuk Islam. Kalau dahulu orang-orang masuk pondok itu anak-anak nakal. Saya ingat, ya, teman-teman saya kalau nakal nanti dipondokin, dimasukin pondok. Kalau sekarang, ya, zaman sudah berubah, alhamdulillah, di mana anak-anak yang masuk pondok banyak anak yang cerdas. Beliau, ya, semoga Allah menjaga beliau, ya, Ustaz Dr. Firanda itu sudah masuk UGM, tapi keluar dalam rangka menuntut ilmu. Nah, ini perlu kita lestarikan atau perbanyak generasi seperti ini. Beliau masih muda. Baik, penulis melanjutkan di dalam 121 halaman 121 faktor-faktor yang dapat membangun dan merealisasikan kejayaan umat. Ya. Jadi ada beberapa faktor umat ini bisa jaya kembali. Ya, meraih kejayaan Islam dengan sirah nabawi, satu kondisi umat Islam saat ini. Kita sudah bahas di video 40, di kajian di sini juga di Masjid Al-Balad, ya, Balad Residen Bojongsari. Faktor-faktor yang dapat membangun dan merealisasikan kejayaan umat. Al-Quran hanyalah berisi kebenaran, tidak terdapat padanya kesalahan dan kebohongan, bahkan maklumat yang diragukan sedikit pun. Ya, jadi isi Al-Quran adalah kebenaran semata, tidak ada di situ kesalahan, ya, tidak ada juga kebohongan, bahkan, ya, tidak ada maklumat atau kabar yang diragukan sedikit pun.
Jadi kalau kita sudah ya punya kitab atau petunjuk yang tidak diragukan, berarti kita nyaman membacanya, nyaman mengamalkannya. Kalau sekarang orang berjalan ke suatu tempat yang mencari alamat, langsung Google, ya Google Map, ya itu sudah maksimal mereka itu. Ya masih ada kesalahan, kadang-kala belok kiri jurang, belok kanan sawah. Nah, itulah buatan manusia. Kalau ini tidak. Kalau Allah suruh belok kanan, selamat. Kalau Allah perintahkan di Al-Quran belok kiri, selamat. Terus selamat, mundur selamat, diam selamat, begitu. Jadi pemetaan dunia dan akhirat yang ditetapkan dalam Al-Quran itu menjamin 100, 1000, 1.000.000% begitu kepastiannya. Ya, dzalikal kitab ya, hudal lil muttaqin ya. La raiba, tidak ada raib. Raib itu keraguan, syakwa sangka, syak, subhan. Tidak ada di dalam Quran itu subhan. Tidak ada di dalam Al-Quran itu syak. Tidak ada di dalam Al-Quran itu raib. Ya, begitu. Jadi yang dijelaskan di sini Al-Quran hanyalah berisi kebenaran. Ya. Al-Quran telah menyatakan bahwa kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, walaupun ini khitabnya yang paling tepat adalah untuk sahabat, karena sahabatlah yang mendengar ayat ini langsung dari nabinya, dan sahabatlah yang menerapkan ini, dan sahabatlah yang dijamin karakter, ya, ketaatan, ibadah, kesetiaan, loyalitas, pengorbanan, perjuangan di Al-Quran dan Taurat dan Injil. Itulah sahabat, bukan kita. Oleh sebab itu umat Islam setelahnya yang tidak mengikut sahabat, dia akan tersesat dalam segala hal, baik dalam perjuangan, baik dalam ibadah, baik dalam menegakkan Islam, baik dalam bermuamalah atau berakhlak, pasti melesetnya. Tidak ada jalan setelah orang itu mengimani Al-Quran yang tidak ada kebohongan, keraguan, syubhat di dalamnya, kecuali mengikut sunnah, ittiba' ala sunnah. Tidak ada jalan untuk mengikuti Quran, mengimani Quran dan sunnah, kecuali dengan mengikut para sahabat. Begitu. Atau salafus saleh yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Hadis wahyu yang kedua, syaratnya sahih atau hasan, menjamin ya orang-orang sebelum kita, yaitu para salafus saleh, kebenaran mereka dalam ucapan, dalam bertindak, dalam ya beramal ibadah. Ini harus ada di dalam hati kita. Generasi yang sekarang ini dan yang akan datang harus diterapkan. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada kemurnian agama ini. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Dan ayat itu dalam suratul Ali Imran 110. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Suratul Baqarah ayat 143. Umat yang adil, umat yang pertengahan, wasatan, ya.
khairu umuri wasatuha, dalam satu hadis dijelaskan sebaik-baik perkara pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dalam satu hadis. Nah, umat Islam dijelaskan, umat Nabi Muhammad SAW adalah wasata, pertengahan, adil. Jadi urusan yang terbaik adalah urusan pertengahannya, di tengah, adil, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Misalkan dalam satu perkara kita tidak berpuasa sampai mati, ya, sebagian agama dahulu puasa berhari-hari tidak makan, tidak minum, tidak buka. Ini ekstrim. Dan tidak berpuasa. Ada orang yang tidak pernah puasa seumur hidup. Ada orang bertapa. Ini ekstrim-ekstrim. Maka Islam, ya, syariat Islam mengajarkan berpuasa, ya, dengan cara yang tengah. Berpuasa, berbuka. Gitu. Salat. Ada orang-orang dahulu ibadah, ya, Ali Hasan An-Nadwi, seorang ulama India dari Lucknow, menulis buku, sudah lama ini, sudah diterjemahkan, Kehancuran Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam. Itu ditulis di situ, dulu ibadah para pendeta itu sangat ekstrim, sehingga di antara mereka ada yang berdiri berhari-hari di goa, ya, menculik anak-anak kecil untuk dimasukkan ke gereja-gereja, sehingga ada permusuhan antara rakyat dan gereja karena mereka menculik, dijadikan para pendeta, pengabdi, ya, banyak itu kerusakan-kerusakan. Lalu Islam datang, Islam tidak memaksa. Atau di negara komunis, ya, anak diambil, dididik militer, alam militer, tidak dikenalkan dengan orang tuanya. Ini sangat ekstrim, melawan fitrah. Islam tidak begitu. Islam sangat adil. Rasulullah untuk menerima anak-anak kecil berperang dites, dilihat umurnya, dilihat tanda, ya, sudah mulai balik atau tidak, begitu. Dilihat kekuatannya, ya. Inilah Islam yang tidak ada celah sedikit pun yang kita sedang perjuangkan. Perjuangan pertama adalah menerapkan Islam pada diri kita. Nggak usah mikir-mikir jadi jenderal perang nanti, tidak. Nggak harus seperti itu. Jadi ulama besar, tidak. Setiap ada perjuangan, mulaikan diri sendiri. Ibda binafsik qu anfusakum wa ahlikum nara. Mulai dari dirimu. Islam ini untuk diri kita ini. Kita baca Quran untuk diri kita. Kita baca Quran, sunnah untuk diri kita, untuk memperbaiki diri. Setelah itu keluarga. Ya, kalau Allah beri kemudahan untuk kita berdialog dengan masyarakat, kita kerjakan. Ya, dalam rangka ukhrijat linnas. Dalam rangka keluar, ya. Ya, dilahirkan untuk manusia lainnya. Begitu. Karena keadilan umat Nabi Muhammad SAW, ya, dijelaskan di sini oleh Ustadz. Jadi ketika ternyata realitas yang kita dapati adalah kemunduran yang dialami oleh umat Islam dalam berbagai aspek, maka yakinlah bahwa bukanlah Al-Quran yang salah menyatakan, melainkan kitalah sebagai umat Islam yang belum mengaplikasikan nilai-nilai yang dibawakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Jadi kalau Al-Quran menyatakan Islam akan menang, hadis juga menyatakan gitu, terus kok seperti keadaan sekarang ini, itu bukan salah Al-Qurannya, ya. Al-Quran ini as-sifa, obat, ya, jalan keluar. Kalau kita baca Al-Quran, terus problem kita belum selesai juga, jangan disalahkan Al-Quran. Sebagaimana asal madu, ya, ada seorang sahabat ngeluh sakit kepada Nabi, lalu kasih Nabi minumlah madu. Lalu dia minum, lalu datang lagi, ya Rasulullah, aku masih sakit, minumlah madu, ya.
Kalau diminum masih sakit. Lalu Rasulullah beberapa kali itu, setelah itu baru Rasulullah nyatakan, kadzaba batnuk, yang mendustakan perutmu, bukan madunya. Mungkin salah dosis, kebanyakan, atau madu palsu. Ada dua kemungkinan. Kalau zaman sekarang kita minum madu, penyakit kita belum sembuh dalam satu hal, enggak semuanya penyakit dengan madu, itu karena madunya mungkin palsu, atau perut kita emang sudahkah bisa ditolerir lagi, atau penyakit kita, begitu. Seperti habatus sauda, ad-dawa min kulli da, ya. Habatus sauda itu obat segala penyakit, ilal maut, kecuali maut. Makna hadis seperti itu. Terus kita minum habatus sauda, penyakit kita nggak hilang. Itu bukan karena habatus saudanya yang salah, mungkin dosisnya, caranya, dan lain-lain. Perlu ilmu dalam memakai itu juga. Itu kan herbal termasuk. Ya, kalau Rasulullah menyatakan itu ada dawa, obat, begitu. Al-Quran ini obat dari segala penyakit, penyakit kenegaraan, penyakit masyarakat, penyakit individu, penyakit suami istri, penyakit ABG, penyakit anak-anak, ada semua di Al-Quran dan Sunnah. Cuman kitanya nggak tahu, atau kitanya yang belum sampai ilmunya. Kalau sudah tahu, belum tentu kita amalkan sesuai dengan kefahaman yang dimaksud dari Al-Quran. Kita perlu ulama untuk memberi petunjuk. Ya, Al-Quran ayat ini maksudnya seperti ini. Seperti kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ayat ini saja sebagian kaum muslim salah mengamalkannya. Ukhrijat dari kata kharaja. Ini ukhrijat berarti fi'il majhul, passive voice, ya, kalimat dikeluarkan. Kalau kharaja telah keluar, yakhruju dia sedang akan keluar. Ukhrijat dikeluarkan, passive voice yaitu kalimat pasif. Linnas untuk manusia, seperti kutiba, ya, yang mudahnya kalau paham bahasa Arab sedikit. Ukhrijat ini dikeluarkan, dilahirkan. Banyak dari kata ini diambil kata kharaja, yakhruju, khuruj. Keluar saja tanpa ilmu, menyebarkan bid'ah, nggak boleh. Yang keluar ini ulama. Rasulullah tidak mengirim ke Yaman ribuan orang waktu dakwah pertama. Ya, Mu'adz bin Jabal atau Mus'ab atau Mu'adz. Pokoknya salah satu sahabat sendiri ke Yaman menjelaskan tauhid. Di sana udah ada agama, yaitu agama Nasrani. Hendaklah kamu menjelaskan tauhid. Ya, setelah mereka paham tauhid, tegakkan salat. Setelah salat, ajarkan mereka zakat. Ya, begitu. Satu orang, dua orang tapi alim. Bukan semuanya keluar. Menyebarkan hadis palsu, hadis lemah, tanpa seleksi. Ini nggak benar. Ini ayatnya benar, jangan salahkan ayatnya. Ya, tapi kalau diolah oleh bukan ahlinya, ya, ada ayat Al-Quran, fas'alu ahlil dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli dzikr, yaitu ahli Quran dan Sunnah, jika kamu nggak tahu. Seharusnya seorang itu duduk dengan ulama, ya syekh, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Apakah ini amalannya benar? Keluar sana ke sini. Nanti ulama akan menjelaskan. Ya, karena Al-Quran tidak berdiri sendiri. Al-Quran ditafsirkan dengan Quran lagi. Itu yang paling sahih penafsiran. Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi langsung di zaman Nabi hidup. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Nanti Al-Quran ditafsirkan dengan alimnya sahabat yang ahli Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud,
ya, dan lain-lain. Abdullah bin Abbas. Nanti Al-Quran ditafsirkan oleh tabi'in ulama ahli tafsir, Ikrimah, Al-Qatadah dan lain-lain. Ya begitu. Bersabar dalam menuntut ilmu. Jangan Al-Quran langsung ke kepala kita. Akhirnya lahirlah gerakan-gerakan yang gharib, aneh. Ya, begitu. Dan alhamdulillah kita menyambut saudara-saudara kita yang baru pulang dari Mekah, yang haji dan lain-lain, dan yang berkorban. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Dan dalam ibadah juga gitu. Ibadah haji itu ada petunjuknya. Tidak boleh setiap negara membawa adat masing-masing ke Mekah. Tidak boleh. Ini ibadah. Ya, ini bukan konser. Maksud konser multicultural. Kalau di Australia sering itu ada. Ya, multicultural. Di sini mungkin ada. Di mana setiap negara menampilkan culture mereka masing-masing. Alhamdulillah kita pernah ikut. Ya, kami bergabung para umat Islam di waktu itu di Perth. Ya, kita bergabung dan kita nggak menonjolkan culture kita. Ya, jadi Muslim dari Indonesia, Aljazair, Australia, Malaysia, Singapura dan lain-lain, kita menonjolkan Islam. Ya, salah seorang ikhwan kita pas giliran kita azan, merinding mereka dengar azan. Ya, itu dakwah salah satu. Kita bagikan pamflet. Ya, kalau itu boleh. Kalau dia haji nggak boleh. Baca ini, baca itu, nyanyi nggak boleh. Saya nunggu 20 tahun di sana buat nyanyi di sini aja sepuas-puasnya, gratis lagi, dibayar lagi sebagian. Ya, di Mekah nunggunya udah ada yang 30 tahun. Sekarang ini kalau mau haji ada yang nunggu 50 tahun. Kenapa dibuat seperti itu? Ya karena kebodohan. Setan itu nggak pernah lengah. Setan nggak pernah tidur. Iblis nggak pernah tidur. Kalau tidur rugi dia. Ya, dia ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak Adam, cucunya Adam masuk neraka bersamanya. Sampai di depan Mekah. Sudah nunggu 30 tahun, ada 20 tahun. Sampai sana rusak ibadahnya. Belum lagi selfie sana, selfie sini, video dan lain-lain. Nah ini ibadah-ibadah yang orang awam. Semoga Allah terima ibadah mereka. Jadi Al-Quran sumber kebenaran, tapi mengaplikasikannya ya harus sesuai. Begitu. Fakta dan realitas ini dipaparkan bukanlah untuk menjatuhkan semangat kita. Justru sebaliknya. Ini semua seharusnya menjadi api motivasi bagi kita untuk kembali menjayakan umat Islam. Dengan memperbaiki berbagai keretakan besar yang terjadi di tengah-tengahnya. Kita ucapkan berulang-ulang, para ulama mengucapkan hal ini berulang-ulang bukan untuk melemahkan, ya sudah jangan berjuang, bukan begitu, tapi untuk memberi motivasi, ya agar kita sadar diri bahwa ini kita orang mulia, umat Islam itu umat yang mulia, jangan jadi ya, inferiority, rendah diri, jangan. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada menandinginya. Ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus hambanya, ya, rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan ilmu dan amal, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, dan dia akan memenangkan ya dari segala din, adyan, din singular,
ya, tunggal, adyan banyak, ya, seluruhnya kalah. Itu ayat. Ya. Walau karyal musyrikun, dalam ayat yang lain, walau karyal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, ya, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah jadi saksi. Sudah cukup Allah pencipta alam semesta ini menyaksikan bahwa Islam ini akan menang tanpa kita atau dengan kita, begitu. Kita mau masa bodoh, Islam menang, gak menusukkan urusan saya. Silakan juga begitu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti ditanya oleh Allah, apa bagian kita di dalam hal kemenangan Islam, kejayaan Islam. Islam akan jaya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti Islam dipimpin oleh pemimpin yang agung, adil, Imam Mahdi, ya. Mungkin sebelum Imam Mahdi ada pemimpin-pemimpin, dan Islam pernah jaya dipimpin oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, khalifah-khalifah, ya. Kalau yang pernah kita bisa baca sejarah, kalau yang ke depan kita baca nubuah, begitu. Kalau yang selalu kita baca sejarah yang otentik, termasuk ini, baik sejarah Rasul, sejarah Khalifah, itu terkumpul. Tidak ada satu agama begitu komplit kecuali Islam, ya. Jadi dalam rangka kita membangkitkan semangat umat Islam, kita menggali sejarah kejayaannya dan kita mengobati penyakit-penyakitnya di umat ini. Kalau memang lagi kondisi rendah, ya kita rendahkan. Maksudnya umat Islam memang ada ulama di Australia, ya, guru saya, Syekh dari Jordan, dia bilang Islam ini udah terpuruk, turun terus, ya, rendah terus. Muslim nih, bukan Islam, Muslim itu sudah mentok, udah paling dasar, nggak ada jalan lain, harus balik. Sesuatu yang jatuh itu akan mentok ke dasar. Kalau dia harus mantulnya ke atas. Nah, kondisi sekarang ini Islam itu sudah di bawah sekali dan dia harus bangkit. Nah, titik, ya, turning point kalau kita baca grafik ekonomi, dan itu ada turning point di mana grafik itu ke bawah, nanti ke atas, bawah lagi. Nah, kita ini sudah di bawah ini, dia harus ke atas, nggak bisa ke samping kiri kanan, ke atas, ya. Tapi kapan? Siapa pemimpin itu, ya? Fakta dan realita ini dipaparkan bukanlah untuk menjatuhkan semangat kita, justru sebaliknya. Ini semua seharusnya menjadi api motivasi bagi kita untuk kembali menjayakan umat Islam dengan memperbaiki berbagai keretakan besar yang terjadi di tengah-tengahnya. Ya, ini keretakan besar, ya, gap atau jurang, bahkan retaknya ini sudah menganga lebar, ya. Sungguh besar harapan kita akan kembalinya kejayaan umat Islam. Bahkan kita harus meyakini hal itu dengan sebenar-benarnya. Karena demikianlah janji Allah, ya, Jalla-Jalaluhu kepada kita dalam firman-Nya, Inna lanansur rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Suratul Ghafir ayat 51. Ini janji Allah, ya. Inna lanansuru rusulana. Inna itu litauqid, ya, penekanan. Inna ada lam litauqid, ya. Lanan ada nun lagi. Ini kalau yang paham bahasa Arab sedikit aja, ini pasti Allah bersumpah dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh, nggak main-main. Inna lanansuru rusuluna, ya, rusulana. Sesungguhnya kami pasti. Nah, makanya terjemahannya
di Departemen Agama mungkin dan Ustadz juga, ini sungguh. Kalau mau pakai bahasa harfiah, terjemahannya sungguh gitu. Sungguhnya banyak sekali. Tapi untuk menyingkatnya, sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan kepada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Jangan takut, Allah telah menolong Rasulnya. Rasul sudah lewat. Yang kedua, bagian kedua adalah yang beriman dan orang-orang yang beriman. Nah, masuk sampai sekarang ini kita ini. Jangan takut, kalau Anda beriman, kita ini orang beriman, pasti Allah tolong. Apalagi orang beriman yang memperjuangkan agamanya, agama Allah. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah ya. Tolonglah Allah ya, intan surullah yang surkum, dan Allah kan pasti menolong kamu. Ya, kalau kita udah berniat, beriktikad, jadikan anak-anak kita, keluarga kita menolong agama Allah, pasti Allah menolong. Enggak akan Allah. Ya, kita aja manusia aja kalau ditolong pasti kita ingin nolong balik. Pernah ditolong hewan, pernah ditolong dari jalan diangkat. Ya mungkin dia udah hampir mati, diangkat oleh anak kecil, dijaga, dirawat sampai besar. Dia ingat kebaikan seseorang ini, anak kecil. Ya mungkin kita pernah menolong hewan ya yang mungkin kejepit atau apa, itu hewan ingat. Apalagi manusia, apalagi Allah. Ya pasti Allah akan menolong. Kami pasti menolong Rasul-Rasul kami dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat nanti. Perhatikan bagaimana Allah Jalla Jalaluhu tidak hanya menjanjikan pertolongan di akhirat saja, melainkan juga ya di kehidupan dunia, melainkan juga di kehidupan dunia. Ya, begitu Ustaz menulis. Ya, coba dunia dan akhirat ditolong kita. Di akhirat jelas neraka punya Allah, surga punya Allah. Siapa yang bisa nolong? Ya. Kita di dunia ini kalau jalan berjumpa dengan anjing herder yang galak, ya, kita akan tenang jika ada pemiliknya. Apalagi pemiliknya merantai dan dia pegang gini. Ya, mau sebesar apa itu anjing, kita tenang. Tapi kalau anjing itu tidak ada pemiliknya, kita mulai panik. Ini nyerang kita apa tidak? Ya, apalagi lidahnya, matanya sudah ini. Andaikan anjing itu lepas, pemiliknya bilang, "Oi, jangan." Ya, begitu. Itu gambaran di dunia. Ya, pemilik dia menguasai. Kalau kita berurusan dengan pemiliknya dia serang habis kita. Begitu. Surga, neraka milik Allah. Terus kita berhadapan dengan surga dan neraka. Yang Allah izinkan masuk surga, ya masuk. Itu bentuk pertolongan di akhirat nanti. Yang Allah masukkan ke neraka, masuk. Tidak ada malaikat, nabi hanya punya syafaat, ya al-kubra. Ya, nanti beliau hanya bermohon ya sesuai dengan kriteria yang ditolong. Begitu. Dunia juga milik Allah. Siapa yang Allah tolong untuk menguasainya pasti mudah. Begitu. Yang siapa yang Allah jauhkan dari menguasainya, ya pasti susah. Segala jalan. Dan umat ini pernah memimpin di dunia ini, pernah. Dan insya Allah akan memimpin lagi. Ya, begitu. Dan demikian pula janji Rasulullah SAW pada kita dalam sabdanya, Innallaha zawalil arda ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuya li minha. Sungguhnya Allah menghimpun bumi untukku hingga aku mampu melihat timur dan baratnya. Dan sungguh kekuasaan umatku
akan mencapai bagian-bagian bumi yang telah dihimpunkan untukku tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di sini digambarkan tapi tidak diperagakan bagaimana, ya, dihimpunkan artinya mudah bagi Rasulullah untuk melihat, ya, sebagaimana Rasulullah pernah dihujat, ya, waktu Isra Mi'raj. Oh, ini apa, temanmu wahai Abu Bakar pendusta, masa dia ke Palestina pagi pulang dari sini, ya, Abu Bakar marah. Lalu Rasulullah pamannya Jahal kalau nggak salah mengumpulkan manusia untuk melecehkan Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah diberi mukjizat dengan ditampakkannya Masjidil Aqsa di hadapannya. Jadi beliau bisa, itu pintunya di sini, di kanan itu jendelanya, begitu. Ya, seperti kita melihat. Rasul seperti melihat, ditampakkan. Jadi mudah. Nah, ini juga dunia sebulat itu mungkin seperti globe yang kita punya sekarang, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ini gaib, ya. Kita iman saja. Ya, sungguh Allah menghimpun bumi untukku hingga aku mampu melihat timur dan baratnya. Dan sungguh kekuasaan umatku mencapai bagian-bagian bumi yang telah dihimpunkan untukku tersebut. Oh, ini aku akan menguasai ini, umatku akan menguasai ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Mudah bagi Allah, ya, untuk memudahkan Rasulnya, sehingga keimanan Rasul tambah. Begitu. Terkait keyakinan akan pertolongan Allah Jalla di atas, ada 2 poin yang krusial, yang penting, yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. 1. Poin pertama, seberapa kuatkah keyakinan kita akan kemenangan yang Allah Jalla Jalaluhu janjikan. Nah, ini penting. Allah telah berjanji dalam kitabnya dan sunnahnya, dan telah dicontohkan dalam sirahnya kejayaan umat Islam. Lalu Allah berjanji lagi bahwa nanti Islam akan menang. Pertanyaannya adalah, seberapa kuatkah keyakinan kita akan kemenangan yang Allah Jalla Jalaluhu janjikan. Ini karakter manusia yang diuji oleh Allah, karakter umat Islam. Sayangnya umat Islam menerapkan keyakinannya dalam hal keperluan yang singkat-singkat, seperti misalkan mau melamar kerja, ya, nggak ada orang melamar kerja, misalkan angkat barang dari kuli panggul, ya, melamar ke mandor, Pak saya mau kerja jadi kuli panggul, kamu, oh ya, bisa di apa kelebihan kamu? Ya saya nggak kuat, angkat 1 kilo aja nggak kuat. Nggak diterima nggak itu? Saya cepet capek, bengek lagi. Oh, kamu cari kerjaan yang lain aja. Ini berat ini. Ya, andaikan seorang itu ingin kerja, benar-benar ingin kerja, pasti dia persiapkan dan dia gagah-gagahkan penampilannya. Ya, oh siapa? Saya angkat 10 kilo, 20 kilo nggak ada masalah Pak. Saya juga kuat nafas saya tahan haus, tahan lapar. Begitu. Bukan merendahkan dirinya, ya, yakinkan dirinya bisa mengerjakan pekerjaan itu, baru orang akan mengerjakan kita. Ya, seberapa kuatkah keyakinan kita akan kemenangan yang Allah Jalla janjikan. Nah ini, kalau kita sudah tahu bahwa umat ini akan memimpin lagi, seberapa kuat kita ini. Begitu keyakinan kita. Pertama, keyakinan kita yang akan bagian dari kejayaan Islam. Islam tanpa kita atau dengan kita, dia jalan dan jaya insya Allah. Nah, begitu. Maka kita harus menguatkan keyakinan kita. Satu, keyakinan dulu. Ada sebuah kisah menakjubkan yang terjadi sebelum meletusnya pertempuran Al-Ahzab atau juga disebut Al-Khandaq, yang ketika itu kaum muslimin di Madinah dikepung dari berbagai penjuru oleh musuh yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Saat
penggalian parit yang akan membentengi kota Madinah agar tidak bisa dimasuki oleh musuh, ada sebongkah batu besar yang menghalangi para sahabat untuk melanjutkan penggalian parit. Rasulullah SAW pun menghampiri batu tersebut lalu menghantamnya dengan cangkulnya, lantas bersabda, Allahu Akbar, wa'titu mafatihas Syam, wallahi ini la ubsiru qusuraha khumara as-sa'ah. Ya, jadi peperangan itu harus persiapan. Ini Rasulullah yang biasa mendapat mukjizat, yang Allah janji turunkan Al-Quran yang akan menolong, tapi tetap pakai persiapan, tidak berleha-leha. Apalagi kita, ya tidak boleh berjihad sembarangan, tanpa pemimpin, tanpa bendera, tanpa logistik, tanpa persenjataan atau jihad. Ini nonsense, ya, hayal. Jika ada jamaah seperti itu, jelas sesatnya, merusak adanya, ya. Gitu. bahkan Rasulullah membuka peluang untuk diskusi. Bagaimana mereka bertahan? Di antaranya bikin khandak. Kalau saya tidak salah, sirah ini dibahas dalam sirah yang lebih luas, yaitu Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Apakah ini wahyu ya Rasulullah? Tidak. Kalau kami berperang seperti ini bertahannya dengan mengali parit. Dan teori ini dipakai sampai sekarang. Kalau kita di hutan, untuk menghadapi musuh kita harus gali parit. Jadi tembakan kita, ya sekarang Vietnam terowongan, Palestina gali terowongan, sehingga tidak mudah dibombardir. Ya, ini teori perang dari masa kuno sampai sekarang dipakai. Ada teori-teori perang yang masih dipakai. Ya, apalagi menghadapi musuh besar, 10.000 pada saat itu besar, dengan segala kekuatannya. Al-Ahzab, kelompok-kelompok bergabung, atau Al-Khandaq. Khandaq karena menggali parit. Rasulullah keliling Madinah menggali parit. Waktu Rasulullah mukul, dan ini juga hadis di mana Rasulullah bukan komandan yang duduk leha-leha, tidak. Begitu menggali parit, Rasulullah itu komandan udah paling tinggi. Kalau sekarang jenderal bintang 5 masih menggali parit, ya, bukan duduk-duduk di kemahnya. Rasul menggali ini, ya, begitu. Dalam kisah ada batu besar, sahabat nggak bisa memecahkan. Rasulullah datang memecahkannya, menghantamnya. Ya, dari situ dapat nubuah. Allahu Akbar. Ya, lihat ini salah satu fawaid. Jika kagum, Allahu Akbar boleh. Ya. Allahu Akbar. Wa'titu mafatihas Syam. Allahu Akbar, sungguh aku telah diberi kunci-kunci perbenaran Syam. Ya, begitu. Wallahi inni la ubsiru qusuraha. Ya, demi Allah aku benar-benar sedang melihat istana-istana merah mereka pada saat ini. Jadi Rasulullah visualnya kelihatan. Rasul lihat. Sahabat tidak melihat, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa yang Rasulullah melihat, mereka melihat secara keimanan. Rasulullah melihat ainul yakin, ya Rasulullah melihat dengan mata. Sebagaimana Rasulullah sholat seakan-akan buah-buah jannah di hadapannya. Rasulullah seakan-akan ini memetik. Ya, kadang-kadang mundur, kadang kalau baca ayat neraka itu seakan-akan di depannya. Rasulullah mundur. Sahabat nggak melihat itu. Sahabat melihat Rasulullah. Nah, ini sahabat nggak melihat, tapi iman, keimanan sahabat itu sangat tinggi. Ya, mereka nggak akan bertanya, masa benar? Nggak begitu. Langsung. Ya, padahal kondisi mereka dalam keadaan kelaparan, diancam. Musuh sudah di hadapan mereka, tapi beritanya gembira sekali. Kan kita akan menguasai Syam. Ya, bahkan ditambah lagi istana-istana mereka, ya,
Sampai istana digambarkan. Betapa tidak semangatnya punya pemimpin seperti itu. Ya. Walaupun kondisinya sangat jauh. Batu aja susah dipecahin. Ini istana lagi, jauh lagi itu, Syam jauh. Ya, tapi keimanan yang mereka ada itu setelah mencukupi. Ya. Kemudian beliau sallallahu menghantam batu besar tersebut untuk kedua kalinya. Lantas bersabda, sekali hantam tadi takbir. Ya, hantam yang kedua takbir juga. Allahu Akbar. U'titu mafatiha Faris. Wallahi inni la ubsiru qasra al-madaini abyad. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sungguh aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan Persia. Demi Allah, aku benar-benar sedang melihat istana-istana putih Madain pada saat ini. Ya. Jadi jika ada ulama menjelaskan bahwa nanti mungkin Rusia akan takluk oleh umat Islam, ya Amerika juga, itu kita benarkan saja. Karena memang di akhir zaman Islam akan berkuasa di seluruh dunia, ya, dengan Imam Mahdi atau imam-imam sebelumnya, wallahu a'lam. Mereka akan menaklukkan sebelum kiamat. Nanti Isa alaihissalam turun, ya, membela Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi dikejar-kejar Dajjal la'natullah. Sudah, keimanan ini harus kuat, ya. Coba lihat, Rasulullah masih di Madinah, belum lagi kemana-mana. Pasukannya sederhana, sedang diserang 10.000 pasukan gabungan, Al-Ahzab, gabungan, kelompok-kelompok, ya, alai, ya. Sudah gitu batu besar aja susah dipecahin. Ini bukan nangkal nuklir, bukan mortar, bukan batu. Lagi gali ada batu. Sahabat nggak mampu, Rasulullah datang memecahkan. Ya. Dari batu yang susah dipecahkan itu, Rasulullah menyatakan kita akan menguasai Roma, kita akan menguasai Persia. Kalau sekarang ada kayak gitu pemimpin, ya, bukan Quran dan Sunnah, pasti ditinggalin. Aneh nih, batu aja kita susah menguasai Amerika, kan begitu. Kalau tidak pakai iman, sahabat tidak begitu, ya. Sahabat diam, nggak ada komentar apa-apa, ya. Kemudian beliau selesai menghantam batu besar tersebut untuk yang ketiga kalinya. Lantas bersabda, Allahu Akbar, u'titu mafatiha al-Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani. Allahu Akbar, sungguh aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan Yaman. Demi Allah, dari sini aku benar-benar sedang melihat pintu-pintu gerbang San'a. San'a di Yaman, ya. Ini ada surat Nasai dalam Suratul Kubra, ya, 8.080, dan dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ini nubuah yang Nabi sabdakan di zamannya Nabi dan dilaksanakan, ya, terlaksana, terbukti semua di zamannya para sahabat dan khalifah-khalifah Islam setelahnya. Demikianlah kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ketika itu sedang dirundung kekhawatiran akan musuh yang akan mengepung mereka habis-habisan. Dan ternyata, wahai saudaraku, kabar gembira tersebut benar-benar mengangkat level keimanan di hati para sahabat yang memang telah dipenuhi keyakinan sempurna akan janji Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya SAW. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Itu sifat orang beriman. Sekarang juga gitu. Jika Al-Quran menyatakan nubuah ke depan, berita-berita ke depan, hadis sahih hasan menjelaskan tentang ke depan, orang beriman seperti itu, sikapnya harus seperti itu. Ya, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Yakin, seyakin-yakinnya. Begitu. Subhanallah, betapa tingginya keyakinan mereka akan janji Allah Jalla Jalaluhu. Meskipun sedemikian genting dan sulitnya kondisi yang sedang mereka hadapi. Ya, saya dapat penjelasan ini tahun 1980-an dari seorang ustaz. Ya, pada zaman itu ya ustaz itu sering masuk keluar penjara. Yang menjelaskan hadis ini saya nggak begitu paham, masih muda ya, umur 20-an. Ya, tapi hadis itu begitu. Dengar belum paham, dengar lagi paham sedikit, dengar lagi paham lebih banyak, begitu. Ya. Ini mungkin yang keberapa kali kita dengar. Ya. Keimanan itu penting, modal. Ya, kuatul aqidah, kekuatan aqidah, kuatus silah, kekuatan senjata, dan lain-lain. Ya, sahabat modalnya kekuatan, bukan menyiapkan nuklir dan lain-lain. Ada, bukan tidak ada, karena memang sudah punya perlengkapan, ada syarat itu ada. Begitu. Tentunya sikap di atas jauh berbeda dengan respon kaum munafik di kota Madinah saat itu. Sebagaimana yang Allah Jalaluhu firmankan, wa yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya belaka. Surat Al-Ahzab ayat 12. Kalau orang munafik mandangnya negatif selalu. Masa ya, dalam keadaan ya dikelilingi 10.000 pasukan dan lain-lain kita menguasai, katanya umat Islam menguasai Persia, apa itu? Begitulah bahasa-bahasa mereka, nyinyir. Demikianlah ucapan kotor yang menggambarkan kebusukan yang telah bercokol di hati-hati mereka. Kemunafikan mereka terungkap habis ketika kemelut dan krisis melanda mereka. Jadi saudaraku, bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi kondisi sulit dan kritis yang sedang menimpa umat Islam saat ini? Apakah Anda akan bersikap seperti para sahabat yang tetap berusaha sebaik-baiknya sembari meyakini sepenuhnya akan janji Allah? Jangan sampai kita termasuk kaum munafik yang luntur habis keimanan dan keyakinannya saat menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Ya, ini ajakan Ustaz dalam tulisannya bagus sekali. Ya, sangat menginspirasi. Ya, membawa umat Islam pada kemajuan, bukan kemunduran. Dan beliau buktikan dari seorang pemuda di Sorong, Irian, tapi bisa tampil, pernah mengisi di Madinah dan lain-lain. Ya, bahkan terakhir di grup ada yang mencari nomornya untuk mengundang ke Jepang. Ya, beliau pernah ke Australia juga dan lain-lain. Ya, beliau terapkan ini di dirinya. Ya, gitu. Dan mungkin ada pertanyaan, silakan, tinggal 6 menit lagi. Saya tutup sampai halaman 125. Artinya di mana kita dalam menerima berita-berita nubuah baik dari Al-Quran dan Sunnah? Siapa kita? Siapkah diri kita menjadi bagian dari perjuangan umat Islam ini? Atau sebaliknya? Na'udzubillah, jika kita atau anak-anak kita atau keluarga kita menjadi orang-orang munafik yang hanya nyinyir terhadap keunggulan Islam, yang hanya menjadi beban masyarakat Islam,
Ya, tidak ada sumbangsihnya sedikit pun. Ya, gitu. Nah, ini maksud dari penjelasan Ustaz, di mana hendaklah sejarah ini menjadi cambuk ya yang perih untuk bangkit, bukan kita berleha-leha dengan segala kemampuan yang ada. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, ini Ustaz. Jika kita tahu seorang muslim akan masuk surga walaupun punya iman sebesar biji zarah, ya. Sedangkan dia tidak melakukan amalan-amalan apapun itu, gitu. Jadi cuma berlandaskan itu saja, gitu. Apakah itu termasuk munafik atau dia berpegang karena ya, nantinya akan masuk surga dengan ini, gitu. Itu gimana sih? Seorang akan masuk jannah sesuai dengan hadis ya, dalam satu hadis panjang hadisnya di dalam kitabnya Ustaz Abdul Hakim jelaskan ya, nanti seorang yang beriman walaupun keimanannya sebesar zarah ya, bahasanya zarah saya diskusikan dengan Ustaz Abdul Hakim. Zarah ini benda terkecil pokoknya. Saya lalu diskusi dengan beliau tentang apakah boleh di kalangan orang-orang yang ya sok-sok ilmiah, bukan sok ilmiah, intelektual, yang zarah itu keimanan yang kecil, apakah biji sawi, atom. Kalau sekarang atom aja udah ada yang lebih kecil lagi, saya bilang. Atom kan dipecah jadi positif, negatif, elektron. Dan ada lagi lebih kecil dari elektron, yaitu kuark. Kuark itu 3/4 elektron. Apakah boleh menjelaskan kayak gitu? Ustaz diam aja. Ya mungkin di kalangan yang mereka paham, tapi kan susah itu. Nggak semua orang bisa paham itu. Artinya keimanan yang sekecil apapun, jika ada di dalam hatinya, itu dia akan diangkat oleh Allah. Begitu. Dan dalam Islam tidak ada orang beriman sekecil apapun tidak mengamalkan apa-apa, itu tidak ada. Adakah orang yang nggak pernah ngamalin apa-apa? Nggak ada hampir. Pasti dia ngamalin sesuatu. Makanya Allah menyatakan ya dalam Quran yang surat yang sering kita baca, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa beramal sebesar zarah, iman sebesar zarah, amal sebesar zarah, Allah akan lihat ya, baginya balasan. Nah kalau ini cocok, imannya sebesar zarah, amalnya sebesar zarah, nyambung, diangkat dari api neraka. Begitu. Nah apakah ini orang-orang munafik? Mungkin, karena ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Munafik kita sebagian kita ada kena munafik. Kalau janji dusta, kalau apa tuh? Janji dusta, kalau ngomong bohong dan lain-lain, 3 itu. Kalau orang ini ada semua ini munafik khalis. Munafik yang kafir yaitu ya. Munafik yang kafir ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum yukhadi'una alladziina aamanu yukhadi'una alladziina aamanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Yaqulu bil maradin fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun 'aliim bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh? Begitu. Lalu ayat selanjutnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau orang munafik di hadapan orang beriman dia kayak orang beriman. Tapi kalau di hadapan mereka saya cuma main-main itu untuk menipu mereka, begitu. Itu munafik asli, kafir itu. Bahkan lebih buruk daripada orang kafir Yahudi, Nasrani. Al-munafiqu fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di bawah keraknya neraka itu. Karena jahatnya mereka. Kalau orang Yahudi jelas dia kafir.
Nasrani jelas kafir. Tapi orang-orang yang munafik, yang menentang Islam tapi dia berada di dalam agama Islam, itu bakal jadi kerak-keraknya neraka. Dark. Kalau dark itu tingkatan rendah, derajat tingkatan tinggi. Surga ada berapa derajat. Kalau dark tingkatan kerendah, dan munafik tingkatan yang paling rendah. Nah, insya Allah nggak termasuk itu. Kalau udah munafik itu kafir, nggak mungkin dia ada iman tuh. Begitu. Tapi kalau munafik yang antum maksud munafik amali, ya suka dusta, ya suka janji nggak tepat, dan itu masih orang Islam. Nah itu mungkin dia amalnya juga sedikit. Kalau amal pun ria, ya ini munafik amali yang masih masuk dalam golongan Islam. Ya kalau mungkin dibilang munafik asghar, syirkul asghar, syirik kecil, syirkul akbar, keluar dari Islam. Kufur duna kufrin, kekafiran yang tidak kafir. Seperti apa? Ya, istri-istri dalam hadis yang kita bacakan di sini, mereka kufur nikmat, bukan kufur pada Allah. Ya, kufur nikmat, kufur asghar, nggak apa kafir. Ya, istri-istri kita berbuat baik 1 tahun atau 1 hari, kita nggak mau dampingi shopping, atau kamu nggak pernah dampingi saya shopping, itu bukan kafir. Wah kamu kafir, langsung bahaya itu. Ya, oh dia kufur nikmat, tapi bisa menyeret dia ke neraka. Ya sementara mungkin kita maafkan. Itu sifat wanita. Disebut itu kufur bil asir. Mereka itu kafir, kufur kepada keluarga, kepada suami. Kufur bil nikmat, kafir, nggak syukur nikmat. Ya, ini bukan kekafiran yang hakiki. Oleh sebab itu orang-orang yang ada imannya sebesar Zarah, imannya benar, akidahnya benar, tapi nilainya sejarah itu, tapi Allah angkat itu dari neraka. Amalannya juga mungkin di antara mereka ada amalannya sebesar Zarah juga. Ya, Allah angkat dari neraka. Jadi mereka adalah orang-orang yang masih di dalam keimanan yang baik, ya, walaupun sebesar zarah. Dan ini maha pemurahnya Allah agar memberi motivasi bagi kita yang pendosa, yang banyak dosanya udah numpuk, ya, ada harapan untuk bertobat. Ya, ayat-ayat ini, hadis-hadis ini diperlukan oleh kita dalam berjuang terus sampai mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya, sudah 1 jam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kesempatan yang akan datang di pertemuan yang ke-42 ya, insyaallah. Mungkin di tempat lain, wallahu a'lam. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.